وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 34. Apa hukumnya keberadaan wanita yang sedang haid di Masjidil Haram untuk mendengarkan hadis dan khutbah? Jadi ada wanita yang ngeyel ya toh, haid atau pengen mau kajian syekh. Jawab, tidak diperbolehkan bagi wanita haid untuk diam di Masjid Haram maupun di masjid lain. Bahasanya gampangnya kalau masjid lain aja nggak boleh, maka Masjidil Haram tambah nggak boleh lagi. Namun dia boleh lewat di masjid mengambil keperluan di dalamnya dan yang semisalnya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk sekedar lewat, misalnya jemput anak atau adik atau siapalah itu yang TPA boleh. Tapi kalau bisa ya berhubungnya di luar aja, nggak usah di dalam. Dan yang semisalnya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau memerintahkan untuk mengambil al-khumrah sajadah. Lalu dia menjawab, sajadah itu di masjid, sedangkan saya haid. Dia menjawab, sungguh haidmu tidak di tanganmu. Ya, tanganmu itu suci, badanmu suci, area kemaluanmu ya tertutup dengan rapi, gitu kan. Nah, maka nggak apa-apa, kamu ambil aja terus keluar. Maka bila wanita yang haid lewat di masjid, sementara dia merasa aman, tidak ada darah yang jatuh masjid, maka nggak apa-apa. Sekali lagi lewat ya, bukan duduk-duduk, bukan jagongan, bukan arisan, bukan ke pengajian gitu ya. Lewat tok. Ya, untuk ngambil barang yang mungkin apa namanya tertinggal atau apa. Loh, boleh toh mencari barang yang hilang di masjid ini. Kalau memang jelas di situ boleh, yang nggak boleh itu barang yang nggak jelas hilangnya di mana, terus kamu nyarinya di masjid, seolah-olah itu ada di masjid. Maka kalau tawan kayak gitu, kita diperintahkan untuk mendoakan ben hilang sisaan. Maka adapun ketika Anda masuk dan duduk, maka itu tidak boleh. Jadi pastikan kalau kita mau kayak gitu, aku nyari kunci di masjid, barang kata dikata aku terakhir di sana gitu. Nah, maka diingat-ingat gitu, pembalutnya penuh enggak. Kalau kira-kira penuh mau banjir ya diganti dulu lah. Dan sampai nanti kita malah ngotori masjid. Ya. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan para wanita atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Ya, dipingit itu berarti wanita yang nggak boleh mana-mana karena mau dinikahkan. Dan wanita yang haid ketika sholat id untuk keluar ke lapangan. Hanya saja beliau memerintahkan supaya wanita yang haid berada di luar lapangan. Itu menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh diam di dalam masjid untuk mendengarkan khutbah dan mendengarkan pelajaran dan hadis. Jadi kalau suaranya bisa terdengar dari luar masjid, kita ikut join kajian. Jadi harus itu masjid-masjid itu, ini bayangan saya. Jadi ada masjid utama buat sholat, terus kemudian ada ruangan atau tempat tertentu lah, gazebo atau apa gitu loh. Nah yang ini nggak digunakan buat sholat, digunakan buat gampangannya buat nongkrong gitu loh, buat duduk-duduk itu. Tapi di luar tempat sholatnya, nah, sehingga kalau ada kajian, ya misal suami istri mantan anyar gitu kan, suami lagi semangat ngajak bojone ngaji gitu kan, bojone ya semangat melu gitu kan, maka ya suaminya bisa masuk dalam masjid, nah si istrinya di gazebo itu harusnya gitu ya. Jadi kalau takmir itu saya berpikir seperti itu, jangan sampai kemudian istrinya nggak paham, nggak ngaji kayak gini, terus akhirnya melakukan di masjid gitu kan, bangun-bangun bawahnya merah-merah semua gitu kan, nah repot kan. Allah taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.